Yang terjadi adalah kita dibubarkan secara paksa dan dibantai. Ada 8 orang yang tewas dan juga ada 150 orang ditangkap. Jadi akar persoalan di Papua itu adalah sejarah politik bangsa Papua sebenarnya, itu sumber masalahnya, akar persoalan masalah Papua itu dari sejarah politik bangsa Papua. Karena orang Papua pertama sejak zaman Belanda itu orang Papua sudah membentuk satu negara pada yang dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Itu berjalan cuma 1 tahun. Kemudian Papua dipaksakan masuk ke NKRI pada tahun 63. Di Biak, secara khusus di Biak dari tahun 65 sampai 92 itu menjadi daerah operasi militer, baik di Biak Barat dan Biak Utara. Bagaimana mereka sangat menderitanya minta ampun. Jadi memang itu susah untuk dilupakan. Dari riset jangka panjang tahun 2004 sampai 2008 itu menemukan ada 4 akar masalah konflik Papua. Nah, yang pertama itu terkait dengan proses integrasi. Gitu. Ada yang bilang bahwa Papua sudah merdeka sebelum bergabung, ada yang menyatakan Papua itu adalah bagian dari NKRI harga mati gitu ya. Ada yang bilang bahwa Papera ini menjadi problem gitu karena tidak representatif sehingga akhirnya berdampak pada dan memunculkan konflik. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kegagalan pembangunan. Kalau dilihat kita semua tahu bahwa angka kemiskinannya tinggi, kemudian pembangunan tidak merata gitu. Terkait juga bagaimana kemudian eksistensi atau penghormatan terhadap eksistensi warga Papua. Sekian puluh tahun kemudian mereka seperti di nomor 2-kan begitu, dan perasaan stigmatisasi terus diskriminasi ini juga menjadi faktor pendorong adanya kekerasan maupun juga perlawanan dari masyarakat Papua terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang dirasa kemudian tidak adil. Yang lain adalah soal penghormatan terhadap entitas masyarakat adat, budaya, dan kemudian sistem sosial yang ada di Papua untuk kemudian diperlakukan setara dengan warga negara lain atau entitas budaya yang lain. Gitu. Tidak hanya sekedar jadi komoditas atau eksploitasi budaya hanya untuk kosmetik belaka. Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini sudah banyak hal yang sudah banyak pasal ayat yang sebenarnya melindungi warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi dia mungkin hanya sampai di Ambon saja mungkin tapi di Papua tidak.
undang-undang itu mungkin dia tidak berlaku di Papua. Kalau dia orang Papua diperlakukan dengan baik, maka hari ini tidak ada orang Papua yang membenci atau mau kita ini sama bersaudara, kita diperlakukan sama, tidak ada yang beda. Orang Papua dia manusia sama seperti tentara atau polisi atau brimob atau apa yang datang untuk melaksanakan tugas. Itu manusia dan yang dia hadapi juga manusia. Jadi kalau melakukan itu dengan baik, orang Papua juga bukan dia manusia pasti mengerti. Orang Papua itu bicara kasar tapi hatinya baik. Jadi hari ini kalau bicara kasar, tapi kalau orang sudah datang, mari kita bicara. Tapi kalau dibikin sakit ya pasti dia tidak senang terus. Terkait dengan penyelesaian konflik Papua, sejak 2010 LIPI mendorong dialog. Karena sebelum 2010, dialog itu adalah suatu term yang sangat tabu. Ketika itu LIPI mengusulkan dialog dan banyak pihak itu mempertanyakan kenapa LIPI mengusulkan dialog. Gitu. Karena perspektif pada saat itu, dialog diidentikan dengan jalan untuk Papua merdeka. Gitu. Jadi ini menarik. Padahal kita punya pengalaman yang sangat penting gitu ya di Aceh, di mana dialog jadi cara gitu untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Kemudian pemerintah Indonesia juga sangat terkenal aktif untuk mendorong dialog dalam menyelesaikan konflik. Dan konflik-konflik lain ya, di Ambon Poso semuanya selesai lewat dialog. Tapi ketika Papua itu menjadi satu hal yang berbeda. Sejak Presiden SBY ada cara-cara berpikir atau penerimaan terhadap gagasan itu mulai ada. Jadi Presiden SBY misalnya menggunakan istilah komunikasi konstruktif yang secara esensi sama dengan dialog gitu ya. Kemudian bergerak lagi di masa Presiden Jokowi yang terakhir tahun 2017 sudah ada gagasan inisiatif dari Pak Jokowi saat itu. Setelah ada pertemuan dengan tokoh-tokoh Papua, akhirnya menunjuk 3 person in charge untuk menyiapkan dialog. Ini sangat berbeda banget nih, sebelum 2010 dialog ditolak. Tapi setelahnya mulai diterima oleh banyak pihak.